Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz ammah. Nah, di kesempatan hari ini kita akan belajar membaca surah Al-Ma'un. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat menunaikan hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita memulai pelajaran kita. Namun sebelum itu, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membacakan tadi ayat 1 sampai 7 di surah Al-Ma'un, sekarang kita coba untuk mempelajari seperti apa kaidah tajwidnya serta seperti apa terjemahan daripada surah Al-Ma'un ini ya. Baik, kita lihat di sini terjemahan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Ayat ini atau surat ini terdiri dari 7 ayat, diturunkan di Mekah atau biasa disebut dengan surah Makkiyah. Kemudian kita lihat di sini ayat pertama. Ara'aital ladzi. Perhatikan huruf A di ayun sekali karena terdapat ya sukun di depan huruf A. Ara'aital. Kemudian huruf ta langsung sambung ke alif lam qamariyah yang berharokat tasdid ya. Ara'aital ladzi. Kemudian huruf dzi kita panjangkan 2 harokat karena terdapat ya sukun di depan huruf dzi. Alladzi yukadzibu. Huruf dzi kita tahan 2 harokat ya. Yukadzibu berharokat tasdid ya, maka kita tahan dan tekan di sini. Yukadzibu biddin. Huruf B langsung sambung ke huruf D yang berharokat tasdid di sini. Biddin. Kemudian huruf D kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depannya terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian di sini huruf ni kita sukunkan atau kita matikan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kemudian kita lihat terjemahannya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Baik, kemudian kita lanjut ayat kedua. Fadzalika.
Huruf dza kita panjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil di atasnya. Fadzalikal. Huruf K langsung sambung ke alif lam qamariyah yang berharokat tasdid. Fadzalikal. Kemudian huruf dzi kita panjangkan 2 harokat karena terdapat ya sukun di depannya. Fadzalikal ladzi yad'ul. Perhatikan huruf U kita tahan dan tekan karena terdapat tanda tasdid. Yad'ul. Kemudian huruf U kita langsung sambung ke alif lam qamariyah yang sukun. Yad'ul yatim. Huruf T kita panjangkan 2 harokat atau 2, 4, 6 harokat karena di depan huruf T terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf ma kita sukunkan atau kita matikan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian kita lihat terjemahannya. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Kemudian kita lanjut ayat ketiga. Wala yahuddu. Perhatikan huruf la kita panjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depannya. Wala yahuddu. Huruf du kita tahan dan tekan ya karena terdapat tanda tasdid. Wala yahuddu. Ini tanda waqaf ya atau tanda berhenti, bukan titik pada huruf ya. Wala yahuddu ala. Huruf la kita panjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil di atasnya dan terdapat alif bengkok atau maksurah di depannya. Wala yahuddu ala ta'ami. Huruf A kita panjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depannya. Ta'amil. Huruf mi langsung sambung ke alif lam qamariyah. Ta'amil miskin. Huruf ki kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depan huruf ki terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian di sini huruf ni kita sukunkan atau kita matikan ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kita lihat terjemahannya. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Kemudian kita lanjut ayat 4. Fawailul lil musallin. Perhatikan fawai huruf wa diayun sekali karena terdapat ya sukun di depan huruf wa. Fawailul. Kemudian perhatikan di sini huruf lun berwarna merah. Artinya huruf lun di sini tanwin un bertemu dengan lam bertasdid, maka tanwin unnya menghilang melebur ke huruf waw, huruf lam bertasdid ya. Fawailul. Jadi bukan lagi lun tapi lul, langsung sambung ke sini ya. Fawailul lil. Fawailul lil musall. Huruf so langsung masuk ke huruf lam bertasdid. Musallin. Huruf li kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depan huruf li terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian di sini huruf na kita sukunkan atau kita matikan. Fawailul lil musallin. Baik, kita lihat terjemahannya. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, kalau kita berhenti di sini terjemahannya ini akan berbahaya ya. Ya, disebutkan celakalah orang-orang yang sholat atau melaksanakan sholat. Oleh karenanya harus dibaca sampai habis ya di ayat ke-7, karena ayat setelahnya akan menjelaskan siapa yang dimaksud orang-orang yang celaka dalam melaksanakan sholat. Baik, kita lihat di sini ayat kelima. Alladzina hum. Perhatikan a huruf a langsung sambung ke lam bertasdid.
alladzina. Huruf dzi kita panjangkan 2 harokat karena ya sukun di depannya. Alladzina hum an salatihim. Perhatikan huruf nun sukun bertemu so di sini. Maka cara bacanya kita dengungkan dan kita samarkan ya. Alladzina hum an salatihim. Huruf la kita panjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depannya. An salatihim sahun. Huruf sa kita panjangkan 2 harokat karena terdapat alif. Sahun. Huruf hu kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depan huruf hu terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian huruf na kita sukunkan atau kita matikan. Sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Kita lihat terjemahannya, yaitu yang lalai terhadap solatnya. Yaitu yang lalai terhadap solatnya. Jadi siapakah orang-orang yang celaka dalam sholat atau dalam melaksanakan sholat? Yang pertama yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Kemudian kita lihat ayat berikutnya. Alladzina. Huruf A langsung sambung ke huruf lam bertasdid. Alladzina. Huruf Z kita panjangkan 2 harokat karena terdapat ya sukun di depannya. Alladzina. Alladzina hum yura'un. Huruf ra kita panjangkan 5 harokat ya, karena terdapat tanda garis panjang 5 harokat di atas alif ini ya. Yura'un. Huruf u kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat ya, tergantung tempo bacaan kita, karena di depan huruf u terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian huruf na kita sukunkan atau kita matikan. Alladzina hum yura'un. Perhatikan terjemahannya, yang berbuat ria. Yang berbuat ria. Jadi yang kedua adalah yang berbuat ria. Kemudian kita lihat ayat ke-7. Wayamna'una. Perhatikan wayamna'u, huruf u kita panjangkan 2 harokat karena waw sukun di depannya. Wayamna'unal. Huruf na langsung sambung ke alif lam qamar ya. Wayamna'unal ma'un. Huruf ma kita panjangkan 2 harokat karena alif di depan huruf ma. Ma'un. Huruf u kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depan huruf u terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf na kita sukunkan atau kita matikan. Wa yamna'unal ma'un. Baik, perhatikan terjemahannya. Dan enggan memberi bantuan. Dan enggan memberi bantuan. Jadi yang celaka adalah yang ketiganya adalah dan enggan memberi bantuan. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, sebagaimana biasa kita kembali mengulang bacaan yang telah kita pelajari bersama-sama tadi. Namun sebelum itu kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Sebelum kita akhiri, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan juga hidayah kepada kita sekalian, memberi kesehatan, kekuatan, kelancaran di setiap urusan dan juga pekerjaan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menjauhkan kita semua dari api neraka dan memasukkan kita semua ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.